Ya, salam sehat. Di video yang membahas tentang IPO, ya, tepatnya laporan Initial Public Offering semester 1 tahun 2023. Kita langsung aja ke data. Ya. Sektor basic, ya, ada 5 emiten, di mana harga IPO, ya, masing-masing emiten itu untuk FWCT 118, sedangkan harga sekarang itu di 53, jadi mengalami penurunan sebesar 55%, ya, di mana FWCT itu melantai di bursa 1 Februari 2023, sedangkan saham publiknya 20,7% saham publik. Ya. Jadi untuk sektor basic, ya, itu Smile, ya, SMIL yang menjadi juaranya atau top gainer, sedangkan top loser dipegang oleh FWCT. Nah, di sini. Kemudian sektor cyclical, ya. Sektor cyclical, ya, ini dimulai dari BMBL, FUTR, HAJJ, DOOH, RAM, ya, TYRE, FKTR. Itu sektor cyclical, di mana top gainernya dipegang oleh RAM, ya, naik 178%. Ya. Ini dengan asumsi kita ikut IPO dan hold, ya, ikut IPO dan hold. Sedangkan top loser dipegang oleh BMBL, di mana harganya sekarang udah menembus 50, ya. Jadi masuk papan pantauan, ya. Di top losernya adalah BMBL, itu cyclical. Jadi kalau kita perbandingkan, ya, atau secara persentase, yang hijau dibanding yang merah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ya, yang di sektor cyclical itu yang merah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi skornya 4 merah, 3 hijau. Kemudian sektor energi, ya. Sektor energi itu dimulai dari Sani, CBRE, Hill, Cuan. Jadi ada 4 sektor energi, ya, termasuk lumayan sedikit, lumayan banyak, ya. Ya sedang lah, ya, sedang-sedang saja, di mana yang merah sama yang hijau banyak yang hijau. Separuh hijau, separuh merah. Tetapi yang hijau dia naiknya lebih dari 100%. Ya. Ya, di sini Cuan, kayak Cuan itu punya Prayogo Pangestu, ya, kalau nggak salah. Cuan.
Kemudian yield 115%. Kemudian finance, ya ini sektor yang cukup jarang yang di IPO, entah apa sebabnya ya. Mungkin kenapa sektor finance itu perlu dana yang besar, ya. Atau mungkin perizinannya juga cukup sulit dibanding sektor-sektor yang lain. Di mana FTNI itu IPO price di harga 360, sekarang di harga 306, jadi minus 15% jika kita ikut IPO. Sedangkan IPO date atau melantai di saham tuh tanggal 6 Januari 2023. Jadi sektor finance disimpulkan sektor yang paling jarang di IPO ya, dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Yang kedua ini health juga termasuk jarang, tapi jarang yang kedua yaitu PEVE ya dan Halo, dimana skornya hijau ya, 15% untuk PEVE dan 19% untuk Halo. Ini cuma 2 emiten ya. 2 emiten, kemudian industri ya sedang ya, 4 emiten sama dengan energi dan basic. Ya, energi industri tadi ya, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari King, PTMP, IPA, dan MPXL, di mana King naik 57%, PTMP naik 16%, PIPA naik turun atau minus 48%, sedangkan MPXL naik 4%. Jadi imbang antara hijau dan merah ya, dua-dua. Untuk health tadi cenderung hijau walaupun tipis ya. Untuk ukuran IPO 15%, 9% itu termasuk tipis. Kemudian infra juga sedikit sama dengan health untuk kesehatan. Infra, PGEO dan BDKR ya. Di mana PGEO 0% kenaikannya, jadi IPO price sama dengan last price. Sedangkan BDKR plus 57%. Jadi infra mungkin ya sektornya lagi ya jalan walaupun pelan-pelan jalan, seperti Waskita kemarin ya emiten karya ya, terus tower-toweran Telkom, Excel, Indosat ya, itu mengalami ya kenaikan, bisa dicek di chart masing-masing. Infra no merah sini. Kemudian non cyclical ya. Ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, hampir sama dengan energi ya. Energi 4. Cyclical, jadi non cyclical dan cyclical sama yang melantai di bursa, 6 emiten, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dimana BIR, SOL, WEN ya, NIYZ, NSSS, Maxi ya. Dimana BIR, nah ini yang kaitannya dengan barang-barang yang menyenangkan bagi orang yang suka melayang, itu malah naiknya
cukup signifikan, yaitu bir 53%, wine malah 357%. Dari ini wine 10 Januari, bir 6 Januari, hampir bersamaan ya. Ya, jadi untuk non cyclical itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 merah, 3 hijau ya, hampir sama ya antara merah dan hijau, tapi naiknya hijaunya itu ya lumayan tebal, terutama untuk wine. Tapi ini jelas bukan syariah ya. Bir juga bukan syariah jelas, wine juga bukan syariah. Yang lainnya nggak tahu ya. Karena produknya apa kita nggak tahu, cuma melihat kenaikannya kita. Jadi wine ya. Kemudian properti. Properti ini kayaknya sektor yang tidak disukai oleh para pemburu IPO. Terbukti di sini dari 4 yang IPO ya, properti ini 3 yang gagal. 1 berhasil, ini pun di bawah rata-rata. Ini minus 50%, minus 32%, ya. Ini 30%. Ya ketutup lah. Misalnya kita ambil 4-4-nya, ya rugi. Nah, jadi kayaknya ya, berdasarkan data ini, properti kurang diminati oleh para pemburu IPO. Tekno. Nah, ini tekno. Tekno ini kayaknya sektor yang paling banyak di IPO-in. Mungkin mau jadi startup ya. Maybe apa unicorn, apa Dexacorn. Ya. Siapa tahu namanya seperti Goto dan Buka ya. Walaupun Goto isunya bukan teknologi lagi yang diolah. Ya, ini. Nah, Goto ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang IPO, 1 yang gagal. Jadi entah kebetulan atau entah apa ya pokoknya, bahwa saham teknologi diburu oleh yang suka IPO hunter ya. Di mana chip naik 825% dari IPO-nya, awan 200% dari harga IPO ya. Termasuk sukses untuk kategori sektor teknologi IPO. Cuma main ini yang gagal, malah harganya tembus kurang dari 50. Kemudian sektor yang tumbuh bareng di sektor tekno karena ya online ya, teknologi biasanya online, timbul sektor-sektor logistik atau subsektor logistik yang masuk dalam sektor transportasi ya, termasuk sektor yang baru. Ini ada 3 ya, walaupun tidak sebanyak tekno, tapi sektor ini juga kayaknya diminati juga. Dari 2 yang baru IPO, 1 yang merah, jadi 2-1. Resikonya masih cuan kalau kita ambil waktu IPO, di mana GTRA plus 100 atau gainnya 128%, terus laju, nah ini masuk lalat juga ya, 5% dalam kurun waktu ya, dari Januari 27 ya. Terus yang gagal yaitu kelas, yaitu di minus 38% dari IPO ya. Kelas ini baru IPO ini di waktu video ini dibuat, IPO tanggal 12 Juni 2023, belum ada 1 bulan.
Nah itu ya. Nah kita mau cari top gainer dan top loser, ya, tapi mengabaikan sektor ya. Dari yang gede ya semangat, yang untung gede. Juaranya adalah chip, Weng, cuan sektor energi, Tekno 208% yaitu untuk awan. Ini media ya, cyclical sektor media, ya, RAM dan seterusnya. Ya, jadi ini top gainer. Itu ya di juaranya sektor teknologi ya. Ada juara 4 juga sektor teknologi. Ya. Kemudian transportasi, properti ya kayaknya nggak banyak yang minat, nggak terlalu banyak peminat. Terus top loser yaitu Seoul ya, sektor non cyclical. Terus BMBL sektor cyclical, FBCT sektor basic 55% minus, energi minus 51% yaitu JPRE. Nah, ini ya. Jadi gambaran ya, jadi yang suka IPO Hunter ini data ini mungkin cukup membantu untuk mengambil keputusan IPO apa yang kita buru. Ternyata dari sektor teknologi cukup diminati. Ya. Jadi sektor teknologi dan kesehatan ya, tapi kesehatan kurang nendang ya, naik tapi kurang nendang. Kalau kita ikut IPO, kalau nggak ikut IPO, maksudnya kita beli pas open market, sebaiknya jangan. Mendingan yang sektor yang lain seperti teknologi ya, terus transportasi mungkin. Ya, saya kira itu ya. Dan salam sehat.